Halo teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau misal 350.000 ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia? Apa bahayanya? Simak video berikut ini. Sampah plastik di laut memang membahayakan keselamatan dan kesehatan hewan laut, sebab plastik itu bisa masuk ke pencernaan. Tidak hanya itu, rusaknya ekosistem laut juga berdampak pada kesehatan dan ekonomi bagi manusia. Mikroplastik ternyata tidak hanya ditemukan mengambang di permukaan air, tetapi hingga ke dasar laut. Apabila mikroplastik mencemari ekosistem laut, maka ada kemungkinan untuk mencemari rantai makanan yang melibatkan manusia. Sementara itu, dari sisi ekonomi, sebuah studi memperkirakan biaya ekonomi tahunan untuk menanggulangi sampah plastik laut diperkirakan antara 6-19 miliar dolar AS. Segala upaya bioremediasi perlu dilakukan. Salah satunya dengan teknologi berbasis kajian molekuler, yakni Small Molecular In Situ Resin Capture atau SMIR. Mikroplastik? Oke, plastik. Kita semua sudah tahu benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan ini. Mikroplastik adalah sampah plastik yang berukuran lebih kecil dari 5 mm yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik sangat berbahaya bagi organisme hidup dan ditemukan di dalam organisme hidup, terutama biota laut. Mikroplastik dikonsumsi oleh berbagai macam organisme laut, seperti organisme filter feeder, invertebrata, ikan, mamalia, dan burung, sehingga berpotensi mengganggu rantai makanan. Mikroplastik ada di dalam tubuh organisme menyebabkan gangguan endokrin, kematian, tertunda ovulasi, dan stres. Telah banyak penelitian yang menemukan mikroorganisme pendegradasi mikroplastik di lingkungan perairan. Mikroba tersebut memiliki enzim potensial pendegradasi mikroplastik. Contohnya bakteri Streptomyces cabies yang memiliki enzim subrinase dan Bacillus thuringiensis albus yang memiliki enzim triacylglycerol esterase. Tahukah kamu bahwa gen penyandi enzim tersebut dapat diekstrak dari mikrobanya tanpa turut mengambil mikrobanya dengan bantuan teknologi Small Molecule In Situ Resin Capture atau SMIR? Ya, SMIR merupakan teknologi berbasis molekuler menggunakan resin adsorben HP20 yang ditempatkan langsung di lingkungan alami seperti sedimen laut untuk menangkap senyawa metabolit kecil yang dilepaskan mikroba tanpa perlu kultur laboratorium. Resin ini mengadsorpsi berbagai senyawa dengan beragam polaritas dan struktur kimia, yang kemudian diekstraksi menggunakan pelarut organik setelah penempatan selama 2-8 hari. Ekstrak yang diperoleh difraksinasi dan dimurnikan dengan kromatografi untuk isolasi senyawa individu, yang selanjutnya dianalisis struktur dan stereokimianya. Pendekatan ini memungkinkan penemuan senyawa baru langsung dari habitat alami tanpa perlu mengetahui organisme penghasilnya atau kondisi kultur khusus. Gen yang diperoleh kemudian dapat diinjeksikan ke mikroba non-patogen untuk dimasifkan sebagai agen bioremediasi. Lantas, bagaimana keunggulannya? Potensi risiko dan tantangannya. Keunggulan metode SMIRC 1. Dapat menangkap senyawa dari berbagai makhluk hidup seperti bakteri, fitoplankton, dan invertebrata. 2. Dapat digunakan untuk mendeteksi produk mikroba yang diketahui dalam sedimen laut. 3. Menunjukkan pendekatan yang unik dan tidak dimiliki metode lainnya. SMIRC dapat digunakan untuk mengisolasi produk alami langsung dari alam dalam jumlah yang cukup untuk menjelaskan struktur berbasis NMR dan pengujian biologis. Namun, metode ini memiliki beberapa risiko dan tantangannya tersendiri. Di antaranya, mikroplastik yang tersebar di lautan mampu masuk ke rantai makanan. Mikroplastik tersebut dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan manusia, serta memerlukan pengawasan jangka panjang dan metode distribusi yang aman dan efektif.